Salus populi suprema lex esto. Kesejahteraan rakyat ialah hukum tertinggi. Apabila kita korelasikan, prinsip inilah yang harus menjadi pijakan dalam setiap kebijakan publik, termasuk program makan bergizi gratis. Bukan hanya sekedar janji politik semata, namun bagaimana program ini haruslah menjadi investasi nyata dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan tangguh. Perkenalkan, saya Teresa Ulivana Simarmata dengan NIM 11004120176 dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Angkatan 2024 sebagai pemenuhan atas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh Bapak Kadek Cahyo Susilo SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan aktualisasi dari esai saya yang berjudul Legitimasi Hukum Administrasi Negara dalam implementasi program makan bergizi gratis, analisis sensitivitas politik dalam 3 serangkaian fungsi HAN. Program makan bergizi gratis sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi masyarakat dengan target tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemberdayaan ekonomi yang inklusif ternyata telah menjadi bagian dari janji kampanye Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Apa sih artinya HAN itu pekat terhadap perkembangan politik? Ternyata apabila kita kontekstualisasikan, HAN memiliki sensitivitas terhadap dinamika politik yang bersumber dari beragamnya kompleksitas, kebutuhan, serta permasalahan yang sudah mengakar di masyarakat, yang nantinya menjadi sumber atensi sebagai pemantik janji politik yang nantinya apabila sudah menjabat Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan teraktualisasikan outputnya berupa kebijakan pemerintah, yakni program makan bergizi gratis ini. Namun ternyata program ini memiliki diskursusnya tersendiri di masyarakat. Terdapat spillover effect ke sektor real seperti pertanian, logistik, hingga pangan lokal. Namun di satu sisi terdapat risiko yang menimbulkan distorsi pasar hingga beban fiskal jika tidak didukung oleh regulasi yang kuat. Pertama ialah fungsi normatif. Artinya bahwa HAN berperan memberikan dasar legal yang sah untuk pemerintah untuk menjalankan program kerja ini, mulai dari pendirian Badan Gizi Nasional, penyusunan standar gizi nasional, dan pengadaan pangan lokal. Semuanya harus berada di atas legitimasi hukum yang sah. Hal ini bisa kita lihat secara konkret dengan diterbitkannya Perpres nomor 83 tahun 2024 tentang pembentukan Badan Gizi Nasional, di mana artinya memberikan suatu legitimasi bahkan kewenangan terhadap Badan Gizi Nasional dalam hal pemenuhan dan juga alokasi anggaran terhadap adanya pemenuhan kebutuhan gizi di masyarakat. Yang tidak kalah penting, legitimasi substansial kebijakan ini menuntut agar isi dan arah program kerjanya selaras dengan nilai konstitusional, terutama pemenuhan hak atas kesehatan, pendidikan yang layak, dan prinsip-prinsip non-diskriminasi terutama pada masyarakat di wilayah 3T. Yang kedua ialah fungsi instrumen. Artinya bahwa HAN menjadi policy instrument atau alat bagi Presiden untuk merealisasikan visi dan juga misinya sekaligus untuk mengatur masyarakat berupa intervensi langsung terhadap persoalan sosial, ekonomi, bahkan politik yang ada di masyarakat. Seperti dalam hal ini sedikitnya terdapat 4 pokok permasalahan, di mana yang pertama, program ini membantu menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, mendukung ketahanan pangan dengan membeli bahan pangan dari petani dan juga peternak lokal. Dan yang ketiga, mendorong pertumbuhan UMKM dan koperasi daerah melalui peran mereka dalam distribusi dan pengolahan pangan. Dan yang keempat, ialah mengurangi kesenjangan gizi antar kota dan desa terutama dari 3T agar semua anak mempunyai akses nutrisi yang inklusif serta adil. Apabila kita berkaca kepada India, ternyata program Midday Meal Scam memberikan implikasi positif terhadap kehadiran sekolah, retensi pelajar, dan juga partisipasi belajar anak-anak di wilayah terpencil. Yang ketiga ialah fungsi jaminan atau pelindungan. Artinya bahwa HAN memberikan jaminan keterpenuhan gizi terhadap seluruh anak di Indonesia secara adil dan juga inklusif. Namun, hal ini sering dilupakan. Padahal, hukum harus menjamin tidak ada anak yang terdiskriminasi dalam akses makan bergizi hanya karena status sosial maupun itu lokasi tempat tinggal. Sehingga, sistem distribusi harus transparan, inklusif, dan akuntabel. Sehingga, anak-anak serta kelompok rentan haruslah menjadi prioritas. Selain itu, program ini harus memperhatikan aspek keberlanjutan baik dari aspek lingkungan maupun anggaran. Maka perlu ada aturan khusus tentang pertanggungjawaban, produksi pangan ramah lingkungan, insentif bagi petani organik, dan juga perlindungan hutan. Sehingga terdapat suatu bentuk keseimbangan baik dalam kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kebijakan pemerintah, dan juga ada suatu bentuk visi misi, serta tercapai suatu bentuk inklusivitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan aktualisasi esai saya serta 3 fungsi utama HAN. Apabila terdapat salah kata dalam penyampaian maupun substansi, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih.